lewat empedu, bukan hanya obat itu dikeluarkan oleh empedu. Jadi di hepar itu kan terjadi proses metabolisme, ya. Tadi saya udah jelas metabolisme itu adalah terjadi perubahan obat. Jadi obat yang ada di dalam tubuh adalah bentuk obat yang aktif, ya. Ketika obat itu sudah dirubah oleh hepar, maka obat itu tidak lagi menjadi bentuk yang aktif. Berarti bisa kita katakan bahwa eliminasi ini adalah proses pengurangan atau proses penghilangan obat yang aktif di dalam tubuh. Ya, jadi kalau kalian bahasnya eliminasi, berarti obat itu dikurangkan, obat itu dihilangkan, bentuk obat itu yang aktif itu dihilangkan dari dalam tubuh. Eliminasi di ginjal berarti dia dikeluarkan dari tubuh melalui urin, atau eliminasi hepatik, obat itu dirubah bentuknya oleh hepar. Gitu ya. Nah, laju konstata eliminasi atau yang biasa kalian taunya K, kan taunya biasanya K adalah tetapan eliminasi. Itu adalah tetapan eliminasi yang dilakukan oleh ginjal dan tetapan eliminasi yang dilakukan oleh hepar. KE ini ekskresi, M ini adalah metabolisme. Jadi ada dua. Yang dilihat oleh tetapan eliminasi itu adalah tetapan eliminasi yang dimana obat itu sudah berkurang kadarnya. Bisa jadi karena obatnya sudah berubah atau bisa jadi karena obatnya dikeluarkan oleh ginjal. Jadi tetapan eliminasi itu dua. Bisa karena ketetapan pengeluaran diekskresikan atau di metabolisme. Jadi yang kalian tahu ATME, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan eliminasi atau ekskresi, itu di mana metabolisme dan ekskresi adalah dua-dua proses untuk eliminasi obat. Seperti itu ya. Oke, saya lanjutkan. Obat yang masuk, misalnya paracetamol nih, masuk ke dalam tubuh, atau obat jenis lain pun dengan bahan aktif lain pun misalnya ketika masuk dalam tubuh, dia akan dirubah menjadi beberapa bentuk. Kalau ini misalnya dia hanya dirubah menjadi dua bentuk, dibilangnya metabolit. Jadi obat ketika di metabolisme, dia akan berubah menjadi namanya metabolit. Bisa jadi dua metabolit, bisa jadi tiga, bisa jadi hanya satu. Tergantung reaksi yang ada di dalam tubuh. Tergantung reaksi yang terjadi di hepar. Sedangkan obat yang diekskresikan bisa jadi dalam bentuk obat yang tidak berubah. Intinya gitu. Ada obat yang dikeluarkan dalam bentuk yang tidak berubah. Kayak gitu. Jadi tidak semua obat akan di metabolisme. Itu ya. Jadi bisa jadi dua, bisa jadi tiga, tergantung. Oke. Ini adalah eliminasi. Kita bahas tentang clearance. Kalau eliminasi proses pengurangannya, clearance itu proses pembersihan. Jadi kalau eliminasi kita lihat dari sisi obatnya, ya, clearance ini kita akan melihat berapa banyak darah atau berapa banyak darah yang akan dibersihkan dari obat tersebut. Intinya seperti itu. Clearance itu bisa kita lihat dari organ. Jadi misalnya creatinine clearance biasanya untuk mengecek kemampuan dari ginjal untuk membersihkan darah. Misalnya gitu, dengan melihat kadar kreatininnya. Begitu juga untuk hepar. Jadi hepar itu punya namanya hepatic clearance. Di mana itu maksudnya adalah volume darah yang menuju ke liver atau sejumlah obat yang dihilangkan dari dalam darah per satuan waktu. Gitu. Jadi clearance itu intinya adalah persatuan waktu. Berapa banyak
darah yang dibersihkan per satuan waktu itu adalah clearance. Clearance itu ada clearance total, di mana clearance total itu adalah akumulasi dari kemampuan non-renal dan renal. Jadi untuk pembersihan tubuh terhadap obat itu ada dua juga, sama seperti konsepnya yang eliminasi. Ada eliminasi karena eliminasi di ginjal dan eliminasi di hepar. Begitu juga di clearance, ada non-renal dan ada renal. Kalau renal berarti memang proses clearance-nya, pembersihan itu yang dilakukan di ginjal. Sedangkan yang non-renal, itu proses pembersihannya bisa jadi itu terjadinya di hepar. Pada umumnya proses clearance yang non-renal itu terjadinya di hepar. Ya. Nah, ini contohnya. Di sini melihat berapa banyak, jadi contoh soalnya, ada namanya metabolisme. Metabolisme itu yang dilakukan oleh hepar itu ada dua jenis. Metabolisme hepatik dan metabolisme ekstrahepatik. Metabolisme yang hepatik itu proses metabolismenya terjadi ketika obat itu sudah masuk di dalam darah, baru dimetabolisme. Itu umumnya untuk metabolisme hepatik. Kalau metabolisme ekstrahepatik, dari katanya ekstra, di luar, maka metabolismenya itu bisa terjadi di luar dari hepar atau metabolismenya terjadi pada obat-obat yang mengalami first pass metabolism. Jadi obat yang mengalami metabolisme lintas pertama di hepar itu dia tidak akan masuk dulu ke dalam darah, tapi obat itu dari usus itu langsung masuk ke hepar dan dia akan mengalami namanya first pass metabolism. Itu adalah metabolisme ekstrahepatik. Oke, contohnya ini. Misalnya obatnya morfin, di mana clearance total untuk orang yang berat badan 75 kg itu adalah 1.800 ml per menit. Setelah obat itu dioralkan, ada 4% obat itu dikeluarkan dalam bentuk tidak dirubah. 4% dikeluarkan dalam bentuk tidak dirubah. Fraksi obat yang diserap, ya, fraksi obat yang diserap pada pemberian oral itu hanya 24% atau bioavailabilitasnya hanya 0,24. Dan laju aliran darah pada hepar itu hanya 1.500 ml per menit. Jadi dia tanya nih, apakah obat morfin itu akan mengalami metabolisme ekstrahepatik? Maka bisa kita lihat di sini. Kita akan lihat, kan dia bilangnya hanya 0,04, ya, 0,04 dalam bentuk tidak yang dalam bentuk diekskresikan di urin, ya kan? Maka clearance-nya renal itu 0,04 dikali clearance dari total. Jadi 1.800 dikalikan 0,04 itu untuk renal. Karena tadi kreatinin total ada jumlah dari kreatinin renal dan kreatinin non-renal, maka 1 dikurang 0,04. 1 itu kreatinin total, berarti kalau misalnya dikurang 0,04 berarti ada 0,96 yang mana ini adalah bersihan pada kreatinin non-renal. Jadi 0,04 itu dikeluarkan oleh urin, 0,96 itu dikeluarkan oleh
hepar misalnya, atau non-renal intinya. Kemudian dihitung nih, dari data ini dia bilang creatinine clearance totalnya itu 1.800, berarti berapa clearance yang non-renalnya secara kalkulasi, maka 0,96 dikalikan 1.800 ml per menit. 1.800-nya dari kreatinin total, 0,96 itu adalah fraksi obat yang di-clearance-kan, yang dibersihkan, bukan dari ginjal. Maka ada 1.728 ml per menit. Nah, 1.728 per menit itu lebih besar dari kemampuan ginjal untuk membersihkan hepatic blood flow. Jadi hepatic blood flow itu aliran darah yang menuju ke hepar itu hanya 1.500. Berarti sekitar 1.500 ml kira-kira darah yang akan dibersihkan. Jadi sisanya kemana nih? Ada sekitar 2.208 ini kemana? Nah, ternyata 228 ini dia mengalami metabolisme di luar dari hepar. Jadi dibilang ini bahwa obat bisa dibilang bahwa alirannya hanya 1.500 ml per menit, maka ada obat yang lebih cepat di metabolisme dari kemampuan aliran darah ke hepar. Dan itu dikatakan bahwa obat itu di metabolisme di luar dari liver. Ya, maka ada sejumlah obat yang diserap itu sebagiannya dalam sejumlah kecil itu di metabolisme sebelum obat itu masuk ke dalam darah atau masuk ke dalam sistemik. Itu. Jadi ini cara perhitungannya untuk metabolisme ekstrahepatik. Ya, untuk yang kedua nanti kalian bisa lihat di buku sampelnya. Jadi kalau kita lihat berarti ada 3 jenis obat, ada tadi saya ulangin ya, ada 2 jenis clearance, ada clearance non-renal dan clearance renal. Non-renal pun itu dibagi lagi, ada metabolisme di hepar dan metabolisme hepatik, clearance hepatik dan clearance atau metabolisme ekstra hepatik. Ya, kalau renal berarti memang pengeluarannya adanya di renal. Oke. Saya masuk dulu ke sini. Jadi, ketika kita bicara metabolisme, maka kita butuh reaksi. Ketika kita bilang obat itu dirubah, maka obat itu akan direaksikan untuk bisa obat itu berubah. Dari paracetamol, dia akan berubah menjadi metabolitnya, itu butuh yang merubah. Untuk di dalam tubuh, proses perubahan itu dilakukan oleh yang namanya enzim. Ya, kalau yang merubah di dalam tubuh itu enzim yang merubah. Yang mereaksikan itu enzim. Kita ulang kembali bahwa hepar itu adalah organ yang paling besar dan fungsinya khususnya utamanya adalah metabolisme obat. Jadi proses metabolisme obat utamanya terjadinya di hepar. Walaupun ada beberapa organ seperti jaringan-jaringan pada intestinal atau saluran pencernaan, paru-paru, di ginjal, kulit, itu juga bisa mereka melakukan biotransformasi. Mereka bisa melakukan metabolisme. Tapi utamanya itu di hepar. Siapa yang bekerja itu adalah enzim-enzim, namanya sitokrom P450 enzimnya. Ini distribusi enzim. Jadi beberapa organ yang seperti tadi disebutkan di atas, itu mereka sebenarnya punya enzim sitokrom P450. Tapi di liver itu lebih besar. Di ginjal juga dia cenderung besar, tapi di organ-organ lain tidak begitu besar. Nah, enzim ini yang penting dan terutama untuk proses metabolisme. Ada sitokrom P40 atau GSH, glutathione S transferase, itu juga adalah proses metabolisme obat juga.
Di sini juga kalian bisa lihat bahwa liver itu jumlahnya itu lebih banyak. Itu kenapa memang di liver itu sebagai organ utama, karena memang enzim yang berfungsi untuk metabolisme utamanya adanya di hati, adanya di liver. Oke. Ini anatomi dan fisiologi dan histologi dari liver. Jadi, liver itu ada bagian sinusoid. Tadi saya bilang bahwa ada aliran darah ke liver. Kalau aliran darah tidak sampai ke liver, maka tidak akan terjadi clearance atau obat itu tidak akan masuk ke liver untuk dimetabolisme. Lewat mana darah itu? Lewat hepatik sinusoid. Hepatik sinusoid. Nah, hepatik sinusoid nanti dia akan masuk ke central vein. Central vein itu nanti akan mengalirkan darah ke hepatic vein. Jadi darah di antara hepar. Kemudian nanti dia akan mengeluarkan darah untuk mengembalikannya ke inferior vena cava dan nanti akan kembali lagi ke atrium kanan. Ya. Di liver itu selalu berhubungan dengan yang namanya empedu. Ya, empedu. Untuk obat-obat yang dia itu sulit di metabolisme dan dia itu kemampuan pelarutannya itu juga rendah di darat, biasanya mereka akan dikeluarkannya melalui empedu. Jadi ada sebagian obat itu ekskresinya dia tidak langsung tidak di ginjal, tapi ada di empedu, ada di hepar. Nanti dari hepar bersamaan pengeluarannya dia melalui melalui empedu. Nanti dia akan masuk di kantong empedu. Ya. Di empedu obat itu akan mengalami reaksi di hati, obat itu akan mengalami namanya biotransformasi. Ya kan? Dia akan di metabolisme. Fungsinya metabolisme di sini adalah sebenarnya pertama, dia membuat obat itu menjadi bentuk yang mudah larut. Karena obat akan dieskresikan, akan lebih mudah dikeluarkan dari dalam tubuh ketika obat itu larut di dalam darah dan akan dikeluarkan ke ginjal. Obat-obat yang dia itu larutnya lebih banyak di lipid, misalnya, dia bisa sebenarnya dikeluarkan di ginjal, tapi dia akan lebih mudah untuk direabsorpsi. Makanya, tetap ada kadarnya di dalam tubuh. Tapi untuk obat-obat yang sifatnya polar, ya, obat-obat yang sifatnya polar, dia akan difilter di glomerulus, dikeluarkan, tapi akan sulit untuk direabsorpsi. Jadi dia akan tetap dikeluarkan di urin. Itu ya. Jadi kenapa obat itu harus dipolarkan? Biar lebih mudah dikeluarkan. Nih. Proses metabolisme obat, kita ulang nih ke pelajaran kimia organik. Jadi kalian agak-agak ingat-ingatin ya kimia organik ya. Proses metabolisme obat di dalam tubuh itu sama seperti reaksi kimia di kimia organik. Ya. Metabolisme obat itu ada dua tahap. Ada dua tahap di dalam tubuh. Ada dua fase namanya. Fase 1 dan fase 2. Fase 1 itu terjadi proses oksidasi, reduksi, atau proses hidrolisis. Ya. Kalau fase 2 itu adalah konjugasi. Konjugasi apa maksudnya? Menempelkan senyawa ke obat. Jadi kalau oksidasi dia dirubah, misalnya dirubah gugusnya, misalnya gitu. Kalau kalian ingat-ingat di kimia organik, kalau konjugasi, misalnya dia nggak punya metil, kita tambahkan metil.
dia nggak punya sulfat, kita tambahkan sulfat. Di heparin yang akan melakukan itu. Untuk reaksi fase 1, umumnya adalah obat-obat yang kepolarannya rendah. Untuk yang fase 2, itu biasanya obat-obat yang memang sudah polar. Jadi dia makanya dia sudah polar, jadi obat-obat yang sifatnya polar, dia akan dikonjugasikan biasanya umumnya. Dia tuh udah polar gitu, tapi tetap sulit untuk diekskresikan, makanya di hepar akan mengkonjugasikan obat itu dengan gugus-gugus yang memang ada di dalam tubuh. Jadi misalnya di glucuronic conjugation, maka dia akan ditambahkan ether glucuronid, ester, amida, atau di sini peptide conjugation. Jadi ditambahkan peptida, misalnya glisin atau metil. Agar apa? Agar obat itu mudah untuk dikeluarkan di ginjal. Intinya seperti itu. Nah, tujuan dari biotransformasi itu, tadi saya bilang, biotransformasi itu intinya adalah membuat obat dari bentuknya yang lipofilik ke hidrofilik, agar obat itu mudah dieliminasi. Ya, di mana salah satu juga bentuk dari biotransformasi itu membentuk obat menjadi bentuknya tidak aktif. Jadi kalau misalnya obat sudah di biotransformasi, pada umumnya obat itu menjadi obat yang tidak aktif. Tapi ada beberapa obat yang memang diformulasikan dalam bentuk prodrug. Prodrug dari kata prodrug, jadi obat itu dimetabolisme dulu, baru obat itu aktif. Itu juga akan membutuhkan proses biotransformasi. Bagaimana obat itu akan dikeluarkan? Obat itu akan dimetabolisme kembali. Jadi akan dimetabolisme pertama jadi aktif, dan ketika dikeluarkan, ketika obat itu udah memang mudah diekspresikan, maka tidak perlu dimetabolisme, tapi ketika perlu lagi untuk dimetabolisme agar mudah diekspresikan, maka akan terjadi metabolisme kedua. Metabolisme kedua, intinya seperti itu. Tapi bukan fase 1, fase 2, metabolisme kedua. Nih. Rangkumannya. Sifat-sifat metabolit yang dihasilkan dari obat aktif menjadi obat yang inaktif. Selain itu apa? Dari obat aktif bisa menjadi metabolit yang aktif atau metabolit yang toksik. Contohnya paracetamol, dia aktif, tapi ketika kenapa ada obat-obat dia memiliki efek samping jangka panjangnya, misalnya kayak paracetamol itu kalau digunakan berlebihan itu akan bisa merusak hepar, bisa katanya jika digunakan terus-menerus. Jadi kan obat itu punya jangka waktunya nih, ya. Obat yang digunakan jangka panjang dia bisa menjadi metabolit aktif, atau hasil metabolitnya itu adalah menjadi metabolit yang sifatnya toksik. Makanya obat itu tidak semuanya bisa digunakan jangka panjang. Ya, karena kalau penggunaan yang benar-benar jangka panjang itu bisa menyebabkan toksik. Atau tadi saya bilang obat yang inaktif atau obat dalam bentuk prodrug itu menjadi obat yang metabolit aktif. Dan yang terakhir obat yang sudah diekskresikan atau dalam bentuk obat yang lipofilik. Jadi obat yang lipofilik itu kan memang dia akan sudah diekskresikan menjadi obat yang mudah untuk diekspresikan. Ya. Kita baru masuk ke sini. Ini tadi saya udah jelaskan kan bahwa kerjanya tubuh itu butuh untuk biotransformasi itu butuh yang namanya enzim. Enzim itu punya namanya kinetika enzim. Ya. Enzim itu punya kecepatan kerja dari enzim itu. Jadi kalian udah lihat nih, oh punya namanya sitokrom P4. Itu enzim yang sitokrom atau CYP450 itu dia punya
kemampuan untuk daya kemampuannya untuk memetabolisme. Nah, bilangnya kinetika enzim. Kinetika enzim ini adalah kemampuan dari enzim, intinya seperti itu. Ketika konsentrasi obat itu rendah, tapi konsentrasi enzim itu banyak untuk mengkatalisis suatu reaksi, maka laju metabolismenya itu prosesnya orde pertama. Orde pertama seperti ini misalnya. Kalian punya enzim itu 3 misalnya. Kalian punya ekstraknya juga 3, maka dia akan searah. Tapi ketika searah pergerakannya gitu. Jadi prosesnya semakin banyak enzim dan semakin banyak substrat, itu hasil reaksinya itu akan masuk ke order reaksi pertama. Jadi semakin banyak enzim dan semakin banyak ekstrak itu akan meningkatkan laju perubahan obat atau laju perubahan obat itu. Tapi ketika konsentrasi obatnya itu tinggi, ya, tapi kemampuan enzimnya itu enzimnya itu sedikit, jadi all the enzyme molecule itu become complex. Jadi sudah semua enzimnya itu berikatan dengan obat untuk dia reaksikan, dan dia akan mencapai namanya batas maksimum, maka obat itu akan masuk ke reaksi orde ke-0. Reaksi orde ke-0 itu seperti ini. Kalau orde pertama, dia obat itu munculnya begini. Ya. Kalau orde ke-0, misalnya awalnya sedikit nih substratnya, tapi lama-lama dia tinggi, maksimal, dia akan lurus. Lurus ini dia namanya fase orde ke-0. Tidak ada perubahan selama waktu. Atau gambarannya gini misalnya. Misalnya Nurul Fadilah sama Jeng Retno nih. Kalian itu anggapannya adalah enzim nih, yang mau ngantarkan teman kalian dari gedung lab baru ke gedung dekanat. Tapi kalian cuma berdua, sedangkan teman kalian itu ada 10 misalnya. Berarti kan Nurul sama Jeng Retno ini harus berkali-kali kan. Jadi pertama cuma 2 yang diantar. Nah, habis itu nanti kedua cuma 2, karena cuma 2 mereka. Tapi kalau misalnya nanti ada tambahan enzim lagi, jadinya kan lebih banyak, jadinya terjadi peningkatan jumlah yang diantar. Kayak gitu. Jadi masuknya di sini dia sudah batas maksimum ketika memang jumlah enzimnya tidak bertambah, tapi substratnya bertambah. Jadi kecepatan reaksinya tiap waktu itu berdasarkan jumlah enzim yang ada. Intinya seperti itu. Oke. Jadi kalau misalnya obatnya banyak tapi enzimnya sedikit, ya berarti kecepatan enzim untuk mengubah obat atau memetabolisme obat itu tidak, dia hanya sampai batas maksimum. Setelah sudah mencapai batas maksimum tapi obatnya tetap kadarnya tinggi, maka kecepatan obatnya itu tetap aja, misalnya di sini udah batas maksimum nih, kecepatan obatnya misalnya 10 mol per second. Misalnya dia dirubah nih dari obat A menjadi metabolit B, misalnya ya, obat A menjadi metabolitnya. Karena udah batas maksimum, si enzimnya cuma punya 3 nih. Jadi antar setiap sekon, antar tiap detik, kecepatannya tetap cuma 10 mol per second. Awalnya naik nih, misalnya awalnya 1 mol per second, habis itu 3 mol per second, 4 mol per second, tapi udah batas maksimal kemampuan dari enzim itu untuk mengubah obatnya, maka dia udah masuk, kecepatannya tetap nggak berubah-berubah, intinya seperti itu.
Maksudnya kinetika enzim. Kita udah punya bayangan sendiri.